Kopi Pak Kades. Oh iya. Gak apa, anggap aja desa sendiri Pak. Aduh. Pak Kades. Iya Pak. Wonosunyo ini kan dulu pernah saya dengar katanya kampung narkoba. Iya Pak, memang umumnya seperti itu Pak. Tapi kampungnya bukan kampung narkoba Pak sebenarnya. Sebenarnya bukan kampung narkoba. Bukan. Kok bisa dikatakan kampung narkoba itu gimana ceritanya? Banyak orang dari luar Pak. Orang dari luar, huh? Terus ada yang bandar Pak. Oh, bandarnya dari luar apa dari sini? Anak sini Pak. Anak sini. Barusan waktu ada penggerebekan, dia kan lari-larian. Orang perempuan Pak. Oh iya iya. Yang namanya Tuti. Barusan belum begitu aman sekali, dia pulang Pak. Pulang terus mati Pak. Pulang dari mana dianya? Ya namanya lari-lari dikejar petugas. Ya, petugas takut takut ada polisi, ada apa kan lari. Tadi mungkin ya ke alas Pak, Wono itu Pak, ke Wona Pak. Di atas sana kan alas. Terus pulang ke kampung. Setelah pulang ke kampung, ya takut akhirnya meninggal. Orangnya itu meninggal. Iya. Ya gak sakit Pak. Gak sakit. Saya tanyai yang sing lanang katakan yang saya tanyai. Kenapa bojomu kok moro-moro mat? Wong enak-enak ngomong Pak, nyekel api. Tadi megang api terus katanya jatuh. Jatuh terus diambil terus mati. Ya tetap dibawa ke rumah sakit. Kepikiran ya? Mungkin kepikiran ibu. Kepikiran apa? Kepikiran mau dikecekel Pak. Ya apa? Kepikiran mau dikecekel? Takut sama polisi, namanya orang istri. Kemarin itu Pak Kades waktu bulan puasa, iya, di bawah itu BNN sama Polres Pasuruan itu kan razia tes urin di Sumber Suko itu. Iya itu waktu itu penyekatan di jalan Pak. Iya di jalan. Di batas Wonosunyo, Sumber Suko. Iya. Tadi orang-orangnya gini kan Pak dari kepolisian, kayak gini. Orang nyabu itu ada tempatnya, kan ada bandarnya kan. Oke. Lah belinya ke rumahnya bandarnya. Terus? Ya jangan sampean nyusakan rakyat yang tidak ikut begitu kan. Iya. Kan ikut takut Pak. Iya. Gak bawa KTP sudah disalahkan Pak. Iya. Nah warga saya kalau malam ya jam-jam 12 kan banyak yang keluar. Jalan. Ya jalan namanya jalannya. Jangan-jangan warga Pak, saya saja takut ke Pondok Sengon pas malam selikur tuh Pak. Dicegat juga. Ya nggak apa-apa kan. Iya. Kalau ke situ terus KTP-nya Wonosunyo nggak apa-apa. Yang dicegat kan orang KTP bukan Wonosunyo kemarin. KTP. Terus ya memang kebenaran anak mau beli sabu. Ya. Banyak yang ketangkap di bawah. Iya. Di bawah. Sampai kira-kira mendukung nggak kemarin ada pencegatan itu? Ya mendukung Pak. Iya. Mendukung Pak. Wong saya kepingin desa saya ini aman Pak. Aman dari? Iya dari narkoba Pak. Loh, berarti selama ini nggak aman dari narkoba desanya ini? Loh, kalau desa keleng-keleng enggak Pak, aman Pak. Aman. Nggak berani. Terus? Kalau ada yang hilang ya saat anak-anak itu saya suruh bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Iya. Gitu Pak. Karena kan yang viral itu di Kunchoro-Wesi katanya banyak barang hilang. Nggak ada Pak. Orang pakai narkoba. Iya. Itu kan banyak yang lewat Kunchoro-Wesi. Iya. Belinya ke Badut itu Pak. Badut itu mana? Ke sana Pak. Di atas Pak. Oh. Rumah saya di sana. 1 kilo dari sini Pak. Iya. Badut itu masih wilayah Wonosunyo. Iya Wonosunyo. Oke. Berarti orang lewat Kunchoro-Wesi datang ke Badut. Iya. Tapi ya dari Mojokerto yang lewat sana. Oh, dari Mojokerto. Yang dari Sidoarjo, apa dari Gempol, dari mana? Lewat sini Pak. Iya. Kalau malam sekarang tuh alhamdulillah aman Pak. Kalau dulu ya nggak bisa tidur Pak. Kenapa gitu ya? Lah sepedaan tuh terus Pak. Banyak Pak sepeda itu Pak. Oh. Kalau satu hari satu malam ya
lebih dari 200 tahu. Ngapain? Ya mau beli sabu itu. Oh, beli sabu. Sekarang nggak ada lagi? Nggak ada. Kenapa nggak ada lagi tuh? Nah, bandarnya yang udah mati itu ya? Yang dablek itu mati itu. Mati ya, mati Pak, mati data itu. Karena ketakutan dengan petugas kemarin itu ya? Iya. Harus ditakut-takuti berarti gitu. Ya ditakut-takuti ya, takut yang memang takut sekalian, Mas. Balik-balik Melayu namanya orang perempuan, Mas. Ya. Berarti kemarin BNN dan Polres itu efektif ya kita pencekatan di bawah untuk membuat takut bandar di atas ya? Iya, Pak. Aman, Pak. Sekarang kalau malam itu ya kalau di Badut ya alhamdulillah enak turu. Sekarang enak tidur ya. Iya. Nggak ada sepeda seperti lalu lalang dulu ya. Kemarin hebat Pak Kades sudah mendeklarasikan Wonosunyo menuju desa bersinar. Iya. Tiba-tiba Pak Kades apa ya punya pikiran Wonosunyo jadi desa bersih narkoba deh gitu. Ya memang punya pikiran seperti itu Pak, karena desa saya termasuk kan di bawah kan ada desa wisata, masuk wisata narkoba Pak. Iya. Yang termasuk wisata kan sana Pak, Sumber Tetek itu. Sumber Tetek. Iya. Yang makanya mau saya buat wisata Sumber Teteknya Pak. Jadi saya bangun di situ ya kira-kira maupun dari desa ya 1M sudah habis Pak. Oke. Ada rumah-rumah untuk orang-orang penjualan pasar desa itu sudah saya buatkan di sana ada 4. Sekarang buat lagi ada kolam renang di sana. Karena saya kepingin ya majukan itu Pak. Berarti harapan Pak Kades di sana itu menaikkan taraf ekonomi. Iya Pak. Daripada narkoba. Oh, gitu. Iya Pak. Narkoba seperti itu Pak. Iya. Lebih efektif itu atau narkoba ini? Iya narkoba kalau bisa ya dihabiskan lah Pak. Dihabiskan. Iya, Pak. Berani Pak Kades? Kenapa nggak berani Pak? Enggak, barangkali Pak Kades, wah saya buat itu narkoba kita habiskan, nanti ada ancaman. Nah, nggak takut. Nggak takut Pak Kades? Iya. Sekarang sudah saya perintah ya, Pak Pamong, Pak RT RW sudah saya gumulkan. Ya. Kalau nanti biar ketangkap polisi, lebih baik ketangkap kita sendiri. Oke. Nah, kalau diteruskan narkoba, jadi apa desa kita? Betul. Itu saya Pak. RT-nya saja sudah bingung bingung kali Pak. Karena saya kalau nggak ditangkap sama polisi, ya saya nangkap. Oh, sampai tangkap? Nah, saya tangkap, saya nggak takut. Sudah Pak. Saya seperti itu. Top itu. Kalau ditangkap berarti dinasihati. Ya. Yang pemakai ya. Ya. Kalau bandar ya dihukum Pak biar. Iya. Soalnya bandarnya itu sudah kaya Pak. Ya iya Pak. Dulu nggak dapat apa, nggak punya apa-apa terus terang Pak. Nggak punya apa-apa. Sekarang kita kalau buat hidup sampai cukup Pak. Cukup. Rame Pak bandarnya itu Pak waktu itu. Oh waktu itu ya. Sekarang sampai nusirin. Kalau di Badut Pak nggak ada. Kalau desa-desa yang lain mungkin masih ada. Saya tanya-tanya anak-anak itu tadi, yo nyusup gue Bang. Kalau dulu enggak Pak, semata-mata Pak, berani. Ya. Sekarang itu nggak berani cuma nyengit ya. Ya nyengit. Nyengit itu sembunyi. Menurut Pak Kades. Kata nyengit ya. Saya hampir lupa ini Pak Kades emang bahasa nyengit. Terus ya Pak Kades ya. Iya. Emang luar biasa. Harapan Pak Kades lah terhadap desa Wonosunyo ini apa ya? Dari narkoba itu. Harapan saya cuma kalau bisa ya dibersihin Pak. Nah, narkoba biar enggak ada di desa saya. Dibersihkan dari narkoba. Ya, baik BNN, Polres ya. Dari desa sendiri? Iya. Nah, sudah saya bentuk, sudah saya bina semua. Pak Kadunnya itu. Apa bentuk apa ini? Ya, saya perintah gini, Pak. Ya gimana? Tolong semua yang berkewenangan di situ kan Pak Kasun kan mempunyai rakyat yang ada di dusun masing-masing. Ya, tolong diawasi lah sampai terjadi kena narkoba seperti yang dahulu. Yang dulu sudah ramai seperti itu.
gitu ya. Jangan Kasun itu hanya sekedar, iya, jangan dilihat dari mata saja. Iya, iya. Pak RT, Pak RW sudah saya perintahkan. Oke. Sampun perintahkan nurut? Sudah Pak. Nurut? Siap. Ya nurut Pak, kan nurut gimana? Ya mudah-mudahan anak-anak kita ini kan janganlah pakai narkoba. Iya. Ya. Kasihan. Kasihan. Tapi bagus juga Pak Kades tadi menghidupkan wisata Sumber Tetek, ya, untuk penghasilan, iya Pak, masyarakat ya. Biar mengurangi pengangguran, Pak. Mengurangi pengangguran. Di situ kan banyak sekali anak-anak muda ya, yang nata parkir di Sumber Tetek itu kan. Kalau juga ya, kalau hari Kemis gitu, Kemis Kliwon itu rame Pak. Loh, Kemis Kliwon itu rame. Kenapa kok Kemis Kliwon pilihannya? Nggak tahu. Orang mandi malam itu banyak Pak. Jam 12 malam itu banyak. Banyak ya? Iya. Orang Wonosonya sendiri atau ya orang dari luar ya? Orang luar. Iya. Orang Wonosonya usaha jualan. Ada. Jualan di situ, ada tempatnya itu. Terus parkir ya, parkir ya. Anak-anak Karang Taruna. Saya suruh nata di situ. Loh, itu udah viral nggak Sumber Tetek itu ya? Mungkinan sudah, cuman di situ sudah saya bangun. Masuk kolam renang, kolam anak-anak, sudah. Terus pasar desa sudah. Pasar desa. Tapi izinnya yang sulit Pak saya. Izin gimana maksudnya? Maksud saya biar resmi gitu Pak. Biar resmi. Ya, saya minta izin kepada perhutani. Karena peninggalan kuat di tanah hutan Pak. Berarti itu milik perhutani. Iya. Oke, ya. Terus saya ke Malang, ke ADM, disuruh ke Perbakala Mojokerto. Okay. Disuruh permisi. Sudah saya tembusi semua. Terus? Tapi sebelum keluar aja. Yang bikin belum keluar di mananya? Katanya yang punya kuasa itu Malang. Saya datang ke sana sampai nginep Pak. Nyewa villa, hotel di kono. Sampai nginep Pak. Ya. Terus cara katanya yang punya dari perhutani, itu kekuasaannya Perbakala Mojokerto. Terus Mojokerto provinsi Pak, sudah saya kumpulkan jadi satu sudah. Terus? Tapi belum keluar aja sampai sekarang Pak. Belum keluar tapi operasional. Iya, operasional. Tetap jalan. Iya. Ya jalan aja berarti kalau gitu. Lah eman Pak. Bangun-bangun duit kayak bangun desa ya. Saya bangun di situ lah. 1 M itu banyak Pak kalau orang desa seperti sini Pak. Ini yang perlu dapat perhatian sebenarnya. Iya. Karena Pak Kades ini mencoba membangun ekonomi kreatif melalui pariwisata. Dengan seperti itu mengurangi pengangguran, mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, akhirnya melalaikan orang biar tidak narkoba gitu Pak. Iya Pak. Ya mudah-mudahan dengan seperti ini nanti ada yang dengar, oh iya ya, ini bagian daripada pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan alternatif daripada orang usaha narkoba ya. Usaha kok narkoba sih? Itu bukan usaha ya namanya? Ya bukan usaha Pak. Apa namanya itu Pak? Oleh polisi, musuhnya polisi Pak. Musuhnya polisi ya. Ya mulusnya ya bukan juga usaha Pak. Kalau orang usaha kan hanya ini nggak sembunyi-sembunyi. Oke. Di situ kan orang banyak sekali Pak. Tadi orang dari toko Pandaan atau kondisi gak ngerti saya Pak. Saya gak ngecek satu persatu saya. Iya. Saya takut sendiri kali mau menuju ke rumah bandarnya, dikira nanti saya ikut membikingi bandar. Oh iya. Nah, takut Pak. Serba salah ya. Salah. Kita datang ke sana dikira membikingi. Nggak datang ke sana dikira membiarkan. Kalau pantas sapu hati lapor no kene aturan. Ya. Ayo kopi Pak Kades, gak apa-apa. Anggap aja desa Pak Kades sendiri. Makasih Pak Kades ininya sambutannya, terus keterangan-keterangannya ini luar biasa. Tapi ini boleh ya Pak Kades nanti di luar sebarluaskan ya, diviralkan. Iya, diviralkan nggak apa-apa ya. Saya minta izin nanti kalau nggak minta izin begitu viral Pak Kades, wah ini gara-gara Pak Mas Duki. Saya malah terima kasih Pak. Iya gitu ya. Atas kegiatan seperti ini. Iya. Karena warga kami ya juga banyak yang ada di Uman Pak.
Di hukuman ya. Yang bandar-bandar padahal sudah ketangkap semua, hampir semua, Pak. Terus yang paling besar barusan mati. Itu. Ya diuntungkan lah ya dengan kematiannya itu. Itulah makanya kita pinginnya kan saat kita lahir orang ketawa. Saat kita mati orang menangis. Iya, Pak. Iya. Jangan kebaliknya gitu. Saat orang lahir orang menangis gitu ya. Saat orang mati orang ketawa. Iya. Wah, ini beda nanti itu. Memang Mbak. Nggak seperti orang biasa kematiannya. Kalau yang datang waktu pemakaman banyak. Cuma ya dulu yang pernah jadi anak buahnya gitu. Anak buahnya aja. Iya, datang. Iya. Berarti memang dia itu nggak disukain sama orang Wonosunyo sendiri ya? Ya iyalah, namanya bandar narkoba. Tetangganya saja banyak yang nggak suka, Pak. Oh, berarti yang pemakainya dari luar Wonosunyo? Luar, Pak. Ya luar banyak, Pak. Datang ke sini? Dari Sidoarjo, Porong, wis gak ngitung, Pak. Gak ngitung. Saya nggak pernah ke situ karena saya ya takut sendiri, Pak. Tapi sekarang udah aman? Nah, aman. Sekarang orangnya mati. Yang dulu memang yang istri itu yang bandar, yang terus yang laki-laki kalau dia berhenti dipegat sing lanang. Oh, seperti itu, Pak. Diancam. Iya. Jadi memang bandarnya itu yang perempuannya. Iya, perempuan yang iya. Tapi gelis, Pak. Luar biasa emang. Kopi ini bikin hitam. Kalau susu bikin putih. Iya. Kalau kopi hitam. Kemarin kan saya lihat Pak Kades sudah buat spanduk. Iya. Baliho. Iya. Dan berdampingan Pak Kades ini saya kemarin. Wah, nih saya seneng itu saya. Waduh. Wonosunyo bersinar ya. Bersinar kopa. Jadi Pak Kades inisiatif sendiri itu ya. Iya. Kemarin kan ada penyuluh BNN datang kemari memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Iya. Di sini itu Pak Kades dengan Pak Kades. Iya. Tanggapannya apa setelah diberikan penyuluhan itu? Tanggapannya saya cuma mengucapkan terima kasih, Pak. Masyarakat, tanggapan dari masyarakat? Masyarakat juga berterima kasih karena biar anak-anaknya biar nggak ikut-ikut seperti itu kan gitu, Pak. Ya. Karena banyak yang sudah tertangkap nggak pulang-pulang, kena jeru-jeru ya, 25 tahun nih, Pak. Ya iya, Pak, masa ditangkap pulang? Ditangkap pulang ini podo dulin namanya. Tapi sekarang nggak seperti dulu, Pak. Gimana? Jadi sekarang itu kalau cuma anak-anak kan direhab, Pak. Oh iya. 3 bulan itu. Ya, kalau pemakai, pengguna, saya memang untuk lebih mengutamakan kerehabilitasi. Tapi rupanya sing barusan direhab itu ya kapok koyo, Pak. Iya. Mungkin ya ada kurang makan, nggak tahu saya. Karena nggak boleh, Pak. Dikirim ditinggal duit nggak boleh, Pak. Itu namanya nggak direhab. Dibuat senang di sana. Rehab itu orang biar jerah juga. Pertama, yang kedua, selain jerah dia sudah lepas dari ketergantungan. Iya. Ojo sampai kecanduan lagi. Iya. Direhab tapi dibuat senang pakai lagi aja senang ya. Direhab itu ya ada kesengsaraannya, ada membangun sosial antara teman. Iya, Pak. Ya. Dipulihkan. Ini luar biasa nih Pak Kades ini. Dukungan terhadap stigma lah, mengeluarkan stigma bahwa Wonosunyo itu kampung narkoba. Iya, jadi memang seperti itu, Pak. Dulu seperti kalau itu. Saya melihat dari mata saya sendiri, Pak, ya memang seperti itu, Pak. Nggak salah yang mengajukan kampung narkoba dulu. Karena orang dari luar itu banyak, Pak. Ya. Luar matu banyak, Pak. Sepeda itu banyak. Tapi sekarang kan udah nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau malam itu saya sering melek jam 2 nggak ada, Pak. Udah bisa tidur lah ya. Ya. Alhamdulillah sekarang udah habis. Ya, kalau nanti ada yang macam-macam bantah, laporkan saja, Pak. Untuk apa Iya, laporkan lah sama teman-teman sini ada. Dilaporkan aja. Pokoknya sampai
catat lah, buka-buka BNN ini semua tulisin. Sudah saya seperti itu sama perangkat saya, kalau nggak dipublis tak perintah kena narkoba ya tak tegur deh. Itu saya Pak. Ditangkap sendiri sama Pak Kades. Iya, saya bawa ke polisi Pak. Iya. Seperti itu ya Pak, saya. Baik Pak Kades, terima kasih atas sambutan dan kopinya. Ya Pak. Serta motivasi Pak Kades tadi itu terhadap menangani penyalahgunaan narkotika di desa, dan mudah-mudahan nanti betul-betul Wonosunyo itu menjadi desa bersih narkoba. Ya, saya juga berterima kasih atas dukungan Bapak. Jadi saya biar nggak takut sama siapa, saya nggak pernah takut saya Pak. Iya. Jadi ada orang narkoba kalau nggak berani mengenai mantan narkoba, kalau ya tetap cari solusi yang baik lah kalau bisa. Ya. Jangan bekerja bandar narkoba Pak. Ya. Nanti saya tangkap sendiri itu saya. Ya, sip. Terima kasih Pak Kades. Iya, Oke. Ya.